Sebelum kita mulai, halo, hai. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Pertama, kakinya boleh turun di bawah ya. Itu tempat apa namanya, tempat duduk, bukan tempat kaki. Pertama, apa namanya, Ibu maju jamnya, naik jamnya, karena Memzia ada urusan keluarga, jadi nanti kalian dikasih tugas. Oke. Kemudian yang kedua, karena Ibu ada tugas pelatihan, jadi Ibu akan merekam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah berkenan? Kita akan belajar kayak biasa. Kalau kalian tidak berkenan, nanti mukanya akan Ibu tutup kalau kelihatan. Tapi sekarang, waalaikumsalam. Tapi sekarang, apa namanya, merekamnya dari belakang, tapi kalian semuanya kelihatan. Ya, Ivan? Ya. Semuanya kelihatan dari sana. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Ivan, boleh yang bagus? Nah, kamu mau nyanyi? Enggak. Pakai itu boleh Ibu persilakan nyanyi? Enggak. Yakin? Nanti kamu masih mainin bukunya? 7A. Oke. Coba dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak? Depan, belakang, di bawahnya yang ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Buang dulu sampahnya. Bajunya sudah rapi? Bajunya belum masuk. Sudah? Yang cowok-cowok pakaiannya sudah rapi? Ivan sudah dimasukkan tadi bajunya? Yakin? Oke, terima kasih. Sudah tetap menjaga kelasnya bersih dan rapi. Sebelum kita mulai, biar hari ini kita dapat berkah, marilah sama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola emosi. Kalian tahu emosi itu apa? Apa emosi itu? Marah, terus jengkel, terus menyebalkan, terus benci, terus sedih. Sedih termasuk emosi? Kenapa tidak termasuk? Sedih emosi atau bukan? Iya. Oke, nanti kita akan belajar. Ibu akan bagikan dulu kertasnya. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Dibagi ke belakang. Silakan dibagikan. Satu lagi, bagikan. Jangan kusut. Bagus-bagus. Sudah. Kertasnya masih mulus? Masih mulus? Belum kusut. Jadi, Mairin sudah makan? Belum makan? Oh, udah. Ngantuk berarti kamu. Jadi, nanti
Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Silahkan kalian perlakukan kertas ini sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan. Misalkan dalam cerita itu nanti perasaan kalian senang, silahkan kertasnya dielus-elus. Ya, kalau perasaan kalian kesal, silahkan diremukkan. Kalau kesalnya dikit, jangan sekarang ya. Kesalnya dikit, dikit aja. Kesalnya banyak, boleh sampai remuk. Kalau kalian sangat marah, boleh kertasnya disobek-sobek. Ya. Kalau kalian seneng, bahagia, merasa aman-aman saja, silakan dielus. Dah. Kalau sedih, kalau sedih kamu biasanya maunya diapain? Dipeluk. Dipeluk. Oke? Sudah siap? Ya. Oke, Ibu mulai ceritanya. Di suatu pagi di hari Rabu, kalian akan berangkat ke sekolah. Pada malam harinya, kalian sudah menyiapkan peralatan untuk kokurikuler. Kalian ditugaskan membawa kompor, membawa wajan, membawa sutil, sendok penggorengan itu, garam, bawang, dan juga cabai. Ya, itu tugas kalian yang membawanya. Karena kalian takut lupa, kalian sudah menyiapkan pada malam hari sampai jam 9 malam. Kompor kalian ini cuma satu kan di rumah kan. Jadi kalian pinjam nih sama bibi kalian, sama tante kalian, atau sama sepupu, sama uak. Pokoknya kompornya dapat. Intinya kalian minjam sama orang tua. Kenapa? Ya, gak usah berebutan. Kalau enggak gantian nih sama ibu nih ngobrol nih. Nanti kalian sudah pinjam, jangan sampai pada hari H kalian nggak ada peralatannya. Kalian minjam nih pasti bertanggung jawab kan. Kemudian pada hari Rabu paginya kalian berangkat ke sekolah jam 7:10. Kalau perjalanan biasanya kalian nyampe sekolah itu ada 10 menit atau 5 menit nyampe di sekolah. Pas kalian berangkat ke sekolah, tiba-tiba di tengah perjalanan motor kalian habis bensinnya. Kalian lihat ke sekeliling kalian tidak ada orang yang menjual bensin. Dan kalian harus mendorong motornya sampai 50 meter. Agak 5 menit apa 10 menit. Bagaimana perasaan kalian? Capek. Capek. Oke. Senang. Senang aja. Oke. Sudah. Setelah kalian mendorong sejauh 50 meter, masih sabar nih berarti? Enggak, diremukkan atau diapakan, enggak dengerin berarti. Kemudian, setelah kalian berjalan 50 meter, ada teman kalian nih yang lewat. Dia bilang kan katanya, kenapa motornya? Motor saya habis bensin. Sama dia dibelikan bensinnya dulu, diisikan bensinnya ke motor kalian. Bagaimana perasaannya? Senang diapain? Nah, oke. Ternyata kalian sampai sekolah itu 7:35, yang mana sudah terlambat waktunya, ya kan? Sampai di meja guru piketnya tidak percaya. Kalian bilang nih, sampai mana tadi ceritanya? Sampai mana tadi ceritanya? Sampai mana tadi ceritanya? Hah? Jawab dulu dong. Kok nggak tahu? Makanya jangan ngobrol. Itu salah satu tidak menghargai. Kamu mau kalau kamu ngobrol nggak didengerin sama teman kamu? Mundur dikit, Darves. Maju banget meja kamu tuh. Udah tahu temannya suka ngobrol, malah diajak ngobrol. Lagi, sejajarkan. Itu nggak sejajar itu. Sudah. Mau gantian sama ibu di sini cerita? Hah? Mau gantian nggak? Riga namanya kan? Mau gantian Riga? Kenapa enggak? Kamu tidak menghargai itu namanya. Ibu tidak suka ya orang seperti itu. Batas mana tadi ceritanya? Batas guru piket yang tidak percaya. Kalian udah jelasin nih, Bu, saya udah bangun pagi-pagi, saya udah sarapan pagi, tapi motor saya habis bensinnya. Ibunya tidak percaya. Alah, bohong kalian itu. Bilang aja kalian kebiasaan kamu tuh telat terus. Gimana perasaan kalian? Marahnya di kertasnya gimana? Digimanain kertasnya? Kesal dikit boleh di ujungnya. Oke. Sudah?
Setelah kalian mendapatkan sanksi membuang sampah, kemudian kalian masuk nih ke dalam kelasnya. Ya kan? Kalian masuk ke dalam kelas, ditanyalah sama gurunya kan, dari mana kamu? Kenapa terlambat? Kalian ceritakan nih, motor saya tadi habis bensinnya, kemudian saya harus mendorong motornya, Bu. Pak, ternyata ibu sama bapaknya tidak percaya katanya. Bilang aja kalian bangun kesiangan kan katanya. Gimana perasaan kalian? Marah. Sudah? Setelah itu, setelah kalian masuk ke dalam kelas, ada teman kalian nih yang bertanya, kenapa tadi, kemana kok terlambat? Kalian jelasin kan sama teman kalian, tadi saya motornya habis bensin. Oh iya, katanya kayak gitu kan. Setelah itu temannya bilang, mana alat-alat yang tugas kamu, tanggung jawab kamu bawa? Kalian lihat ternyata di motor udah nggak ada lagi. Alat-alat kalian itu sudah jatuh, nggak ada. Bagaimana perasaan kalian? Marah, kesal. Oke. Marah banget Riga ya. Kemudian, Regi, ya Allah, astagfirullah. Regi, RE. Oke, sorry. Kemudian, setelah kalian mencari ke sana kemari tidak ketemu, kata temannya, ya udah nggak apa-apa. Kita masaknya pakai kayu bakar aja, kita cari kayu bakarnya. Kemudian bawa wajan dan sutil, ada teman kalian itu yang bawa 2. Jadinya kalian bisa masaknya itu sampai selesai. Ketika kalian selesai masak, ada tamu datang nih. Tamu datang ke guru piket, kemudian guru piketnya ke kelas kalian dicariin, ini alat-alat siapa tadi jatuh di jalan. Untungnya ditemukan sama si bapak ini, jadinya dikembalikan sama kalian. Gimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Barangnya udah ketemu. Sudah. Marah, kenapa? Senang. Kamu balik-balik semuanya. Yang senang kamu marahin, yang marah kamu senengin. Sudah? Kemudian, kalau belum rusak berarti belum jujur. Atau tidak mendengarkan cerita ibu. Kemudian, setelah kalian memasak hingga selesai, ternyata masakan kalian yang paling enak. Akhirnya dipuji sama guru-guru. Bagaimana perasaannya? Nah, dia apain di? Saking bahagianya guru-gurunya ngasih hadiah sama kalian. Entah itu jajan, entah itu uang, pokoknya dikasih, ditraktir lah pokoknya. Bagaimana perasaannya? Senang. Sangat senang. Setelah itu, setelah kalian melewati hari yang panjang, kemudian kalian pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Nah, coba diperlihatkan kertasnya. Kusut. Ada yang sampai dilempar tadi ya Regi? Oh iya, saking marahnya. Oke? Sudah? Yang kusut banget di bagian mana? Semua. Yang nggak kusut, setengah kusut ada? Setengah. Rida, setengah kusut. Mana ininya? Oke. Kenapa setengah kusut? Darfas, setengahnya lagi? Kok nggak tahu? Nggak marah. Ipan nggak ada marah sama sekali. Biasa aja. Iya. Oke. Yang lainnya bagian marahnya? Di bagian mana tadi? Habis bensin. Terus? Nggak percaya guru. Terus? Dorong motor. Capek ya. Setiap orang pasti ada poinnya yang sangat marahnya beda-beda. Mungkin kalian udah bensinnya udah kalian isi di malam harinya, tapi ternyata misalkan bocor motornya, atau misalkan motornya dipakai kakak kalian jauh-jauh, tiba-tiba kalian pas make habis bensinnya dan lain sebagainya. Kalian lihat lagi kertasnya, kira-kira kalian menyesal atau tidak kertasnya jadi seperti itu? Menyesal. Ada yang tidak menyesal, ada yang menyesal dikit. Kenapa menyesal dikit? Rugi aja, harusnya bisa mulus. Nggak apa-apa. Itu kalian artinya apa ya? Kalian itu manusia, merasakan marah, sedih, kecewa itu biasa. Ada yang tidak menyesal tadi? Yang menyesal tadi siapa? Yang menyesal karena kertasnya udah remuk? Yang tidak menyesal? Tidak. Kenapa tidak menyesal? Karena apa?
Karena udah jujur. Sudah jujur sama diri sendiri. Oke. Sekarang kalian lihat kertas kalian, bayangkan itu teman kalian. Bagaimana perasaan teman kalian? Bahagia. Gimana kira-kira perasaan teman kalian? Gimana perasaannya teman kalian kayak gitu? Kecewa, kesal. Jadi kertas ini kita anggap perasaan atau hati seseorang. Kita bisa melakukan apapun sama orang tersebut. Kita boleh marah, kita boleh kecewa. Ya, nervous? Ya, kita bisa marah, bisa kecewa. Tapi yang tidak boleh adalah menyakiti orang lain. Sama menyakiti diri sendiri. Kalau misalkan kita menyakiti orang lain, apakah dimaafkan? Yakin? Ada yang dimaafkan, ada yang? Kalau dimaafkan, apakah dilupakan? Tidak. Kenapa tidak dilupakan? Karena sudah sakit hati. Sama kayak kertas ini ya. Kalau kalian diomong yang jelek-jelek atau kalian berantem sama teman kalian karena apa kalian sakit hati, mungkin kalian bisa memaafkannya, tapi melupakannya tidak bisa atau tidak mudah. Kalaupun bisa itu mungkin waktunya yang lama. Sama juga kayak kertas ini. Kertas ini mungkin kalian usaha untuk menggosoknya biar jadi mulus, dia mungkin jadi rapi dan tegang tapi bekasnya masih ada, masih banyak. Begitu juga sama perasaan seseorang. Oke, kertasnya boleh disimpan jadi kenang-kenangan atau dibuang nanti, taruh dulu di lacinya nanti dibuang ya. Kita masuk ke materinya. Jadi hari ini kita akan berbicara masalah emosi. Kelihatan nggak dari belakang? Enggak ya. Ini Ibu jelaskan. Ini artinya roda emosi. Emosi itu ada dua. Yang pertama, yang buat nyaman. Kayak apa? Perasaan apa yang buat kita senang, nyaman? Perasaan bahagia, senang. Terus apa lagi? Di sini ada 4 perasaan yang buat kita nyaman sama yang tidak nyaman, positif sama negatif. Yang positifnya itu yang perasaan yang kayak menggembirakan, kemudian percaya diri. Kalau kita percaya diri itu kan perasaan yang nyaman, kemudian merasa dicintai. Catur? Kasih penanya. Jangan dicoret lagi, Van. Sudah? Kemudian ada perasaan bahagia. Ini 4 perasaan ini yang buat nyaman. Ada yang buat tidak nyaman. Kayak apa perasaannya? Perasaan? Sedih, takut, marah, sama embrace nih malu. Ya kan? Perasaan malu itu tidak nyaman. Perasaan kalau kita malu tuh tidak nyaman, kalau percaya diri kita jadi nyaman. Kemudian ada perasaan marah, sedih. Kalau marah itu ada perubahan fisik. Di dalam tubuhnya tuh mungkin jantungnya berdebar-debar. Ada yang mungkin langsung tiba-tiba sakit perut. Ya kan? Ada yang langsung tiba-tiba pusing. Yang kayak gitu kan? Nah, ini ada cabang-cabangnya ini. Kalau bahagia ini ada kayak misalkan caring ini peduli, kemudian bersyukur, bersemangat, merasa dicintai ini kayak merasa diterima. Misalkan kalian dalam kelompok geng temennya itu, kalian diterima di geng itu pasti merasanya seneng kan, nyaman kan. Ada juga yang misalkan temennya mau masuk geng itu tapi kayak nggak dianggap, dicuekin, itu rasa ditolak, itu nggak nyaman nanti itu ya. Kemudian ada perasaan percaya diri, termasuk ke dalam apa ini, merasa berani. Kemudian playful ini merasa menyenangkan, kayak penasaran. Kemudian perasaan malu ini ada merasa bersalah. Pernah kalian merasa bersalah? Ada juga merasa marah. Marah ini ada 3, ada yang kayak bosan, merasa annoy ini kayak kesel,
Sama jealous nih apa jealous? Jealous nih cemburu. Kemudian ada takut. Takut nih cemas. Kemudian powerless, tidak berdaya. Yang terakhir sedih. Sedih ini ada merasa kesepian. Pernah kesepian? Sering. Pernah. Kemudian ada tersakiti. Ada yang patah hati. Kayak gitu. Yang terakhir merasa kecewa. Jadi dibagi dua. Yang mana yang paling seneng? Yang perasaan, coba kalian ingat-ingat, kalian paling senang merasa apa? Merasa bahagia, merasa sedih, takut, marah. Yang mana Regi? Kenapa Regi? Merasa bahagianya? Oh, kapan Regi nemu uang 50.000 jadi rasanya senang? Oke. Ada yang hari ini merasa apa ya? Sedih karena kesepian? Enggak ada. Ada yang merasa marah karena cemburu? Tidak atau tidak ngaku? Darva cemburu sama siapa? Sama siapa? Mau apa? Dikasih tugas? Ketua kelasnya temuin Pak Sentot dulu. Kalau misalkan Pak Sentot ngasih tugas bilang, Pak, Bu Eva naik jamnya. Jadi nanti kami kerjain setelah Bu Eva ya, bilang gitu ya. Oke. Kenapa? Ada apa nih? Hah? Aku kasih iman. Kelas 5? Gimana ceritanya? Rika. Terus? Gak jelas informasinya. Siapa tadi? Darvas merasa cemburu sama siapa? Sama Ivan. Gara-gara? Regi menyebar gosip tuh, Van. Apa? Gak ada. Tiba-tiba jadi buat gosip. Oke. Ya. Jadi, kita lanjut ya. Perasaan yang ada di diri kalian itu, halo. Hai. Fokus dulu. Perasaan yang ada di diri kalian itu yang menggerakkan kalian untuk bersikap. Misalkan nih, kalian marah, mungkin aja tiba-tiba jadi pendiam, ditegur, kenapa? Nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu? Ada. Atau tiba-tiba misalkan kalian lagi sedih, terus kemudian kalian menyendiri, misalkan ke belakang lab atau ke ujung situ, nggak ada siapa-siapa. Ada yang kayak gitu? Enggak. Tapi sedih pernah? Pernah. Biasanya kalau sedih kalian ngapain? Nangis. Bener. Nggak apa-apa ya. Cowok-cowok itu kalau sedih boleh nangis. Karena itu menandakan kalian manusia. Jadi manusia itu dia punya semua perasaan ini. Kalau sedih ya nangis. Kalau senang ketawa-tawa boleh. Kalau marah ya boleh marah. Tapi yang nggak boleh itu marah yang menyakiti orang lain dan diri sendiri. Jadi marah yang benar itu gimana? Hah? Gimana? Membentak kawan. Kamu pernah diapain sampai kamu membentak kawannya? Pernah diomongin? Terus? Nggak tahu lagi. Nggak ada. Ini namanya will of choice. Ada yang tahu artinya? Will ini artinya? Karena bentuknya kayak choice ini artinya pilihan. Pilihan, roda pilihan. Ini yang bisa kalian lakukan kalau kalian memiliki perasaan yang tidak nyaman atau perasaan yang nyaman. Yang pertama, kalian bisa apologize. Arti apologize apa? Memaafkan. Misalkan nih, temennya bikin kesel, kalian bisa saja memilih untuk, yaudahlah dimaafkan aja.
Ada yang kayak gitu? Enggak dimaafin. Atau memilih yang kedua, temennya ada buat marah, ya udah saya pergi dulu, saya tenangin dulu. Kalau saya di situ mungkin nanti berantem. Itu boleh kayak gitu. Dikasih tugas kan? Kemudian ada family meeting. Ditaruh di meja kamu aja dulu. Tugas mem tidak masuk hari ini. Family meeting ini, meeting itu artinya pertemuan. Misalkan nih, kalian sama temen dekat kalian berdua ribut, tapi kalian mau berbaikan tuh nggak bisa. Kalian boleh ajak satu orang misalkan untuk membantu menyelesaikannya, jadi penengah. Ini maunya gini, maunya gitu, itu boleh. Pernah kayak gitu? Wah, luar biasa. Kemudian ada gunakan iMessage. Apa itu maksudnya? iMessage itu ada rumusnya. Message ini artinya pesan. Pesan saya gitu. Rumusnya, saya merasa. Tulis perasaan kalian apa? Saya merasa marah, saya merasa kesepian, saya merasa malu, kemudian dan lain sebagainya. Setelah ini pas orang yang ngapain? Setelah kamu ngomongin saya, setelah kamu menghina saya, setelah kamu bohongin saya. Kemudian yang terakhir, saya berharap. Nah, kamu maunya gimana? Taruh di harapan. Saya berharap kamu nggak gitu lagi. Jadi misalkan nih, ibu dibohongin, ibu marah nih sama murid ibu misalkan. Ibu merasa kecewa setelah kamu bohongin ibu. Ibu berharap kamu tidak mengulanginya lagi. Atau misalkan kalian merasa cemburu sama pacar kalian misalkan. Ada? Enggak. Enggak ada. Oke, sama teman misalkan. Saya merasa cemburu setelah kamu lebih dekat sama si A daripada sama aku misalkan. Saya berharap kita bisa berteman baik lagi, atau saya berharap kita bertiga bisa temenan baik-baik dan lain sebagainya. Bisa gunakan itu ya. Kemudian ada namanya tell them to stop. Bilang sama orang itu untuk berhenti. Misalkan kalian digangguin nih, diomongin, bilang dulu, sudah stop, sudahlah berhenti, sudah jangan kayak gitu lagi. Itu termasuk cara apa namanya ya, bersikap. Kemudian ada count to 10 to cool off. Hitung sampai 10. Misalkan kalian marah banget nih, kalian hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya akan biasanya akan tambah marah. Kalau marah lagi, hitung lagi sampai 10. Oke? Kemudian setelah itu, kalau misalkan mainnya itu bikin marah, go to another game, pindah ke mainan lain. Misalkan main apa namanya ya, main berantem-berantemnya bikin berantem beneran, ya udah ganti main yang lain kayak gitu, gak usah main itu lagi. Atau share and take turns, ini misalkan kalian itu kayak berbagi perasaan. Misalkan kalian sedih, kalian boleh cerita, saya lagi merasa sedih karena ini kayak gitu. Dari berapa banyak ini? 2, 4, 6, 8. Dari 8 ini, ada yang pernah kalian lakukan? Ada? Yang mana? Nggak ada? Belum ada? Jadi kalau kalian marah, kalian ngapain? Diam aja. Hati-hati ya, semua yang kalian rasakan itu, jangan banyak-banyak kalian pendam sendiri. Karena sekarang itu banyak penyakit fisik, kayak kanker, kayak sakit, apalagi namanya? Autoimun, itu karena banyak memendam perasaan sendiri. Nggak ada tempat cerita, disakitin diem aja, dikecewain diem aja, kalau sedih diem aja, nggak cerita sama siapa-siapa. Kalau bisa, cerita. Atau yang paling ringan, sakitnya itu sakit mah, GERD. Kenapa jilbabnya nak? Jilbabnya kenapa? Bukan di rumah ya, pasang yang bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan batas ini? Iya. Kalau nggak ada, kita akan mengerjakan kertasnya. Kertasnya
akan berbahasa Inggris. Nanti Ibu jelaskan. Naruh, kasih ke belakang ya. Oh, pas 4. Pegang dulu. Ibu jelaskan. Sudah dapat semua? Ibu jelaskan yang pertama di sudut kanan ada namanya name. Name artinya nama. Silakan diisi namanya. Date artinya tanggal, benar. Silakan isi nama dan tanggal. Tanggalnya tanggal 29. Namanya tulis nama panjang yang jelas. Sudah? Bulan 9. Bulan September. 29 bulan 9 2025. Sudah? Yang paling atas yang ada gambar emoji, emoticon, itu artinya right now I'm feeling, artinya sekarang, saat ini, saya merasa, perasaan kalian yang mana? Sesuai dengan emojinya, silakan dilingkari. Ya, dilingkari. Kalian pilih ekspresi yang sesuai dengan perasaan kalian yang ada di gambar itu. Yang mana? Ya, dilingkari. Sudah? Apa ya kira-kira itu? Ekspresi kamu kayak gitu nggak? Pilih aja yang mana. Kayaknya nomor 1 itu kayak kurang mood, kurang seneng, kayak gitu ya. Sudah? Dipilih, dilingkari? Sudah? Sudah dilingkari? Sudah. Nomor 2, lihat di bagian kiri bawah, ada tulisan I feel this way because, artinya saya merasa seperti ini karena, ini kan perasaannya kalian pilih nih, misalkan kalian pilih yang kayak gini. Kalian merasa ini misalkan sedih karena apa? Kalian sedih, capek, ngantuk, senang, bahagia, bersemangat karena apa? Marah karena apa? Silakan diisi. Kamu merasa ini karena apa? Gak apa-apa, jujur. Bahasa Indonesia jawabnya. Kalau mau bahasa Inggris boleh. Dengan senang hati. Senang karena apa? Sedih karena apa? Sudah diisi alasannya? Isi dulu dong. Sudah? Waktunya nggak banyak ya, nggak banyak waktunya. Sudah, kita lanjut ke bagian kirinya. Bagian kiri ini artinya
something that might help is, sesuatu yang mungkin bisa membantu adalah, misalkan nih, kalian merasa sedih, kalian merasa senang, sesuatu yang bisa membantu mungkin cerita sama teman, atau kalian ngantuk, mungkin sesuatu yang bisa membantu kalian cuci muka, atau kalian tidur, atau kalian makan, atau misalkan lagi apa ya, lagi bete, misalkan sesuatu yang bisa membantu, mungkin kalian kalau bete itu cara menanggapinya itu dengan mendengarkan musik, misalkan kayak gitu. Silakan ditulis sesuatu yang mungkin bisa menolong. Dikasih duit misalkan menolong. Sudah, jangan lama-lama. Kenapa? Apa susahnya? Sudah? Yang terakhir. Yang terakhir, kolom terakhir. Ini artinya sesuatu yang lain yang mungkin bisa saya bagi, kita ganti tentang jika saya merasa A, B, atau C, saya akan melakukan apa? Misalkan, jika saya merasa marah, saya akan menghitung sampai 10 misalkan. Apa yang kamu pelajarin hari ini? Jika saya merasa sedih, mungkin saya akan bercerita sama teman. Apa yang kalian lakukan kalau timbul perasaan yang tidak menyenangkan, kalian mau melakukan yang mana? Misalkan, jika saya merasa cemburu, saya akan cerita misalkan. Perasaannya apa dulu? Jika saya merasa apa? Jika saya merasa... Pilih perasaannya dulu. Jika saya merasa sedih. Mau ngapain? Jika saya senang. Kalian akan melakukan apa? Saya akan senang karena Yang sudah boleh dikumpulkan. Paling bawahnya belum diisi. Sudah? Sudah? Kalau kamu merasa marah, berdasarkan pelajaran hari ini kamu ngapain? Kalau kamu merasa sedih, berdasarkan pelajaran hari ini kamu ngapain? Kalau kecewa atau apapun itu. Sini. Jika saya sedih, saya akan melompat ke dalam sungai. Sudah? 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 Dua orang lagi belum? Ini belum diisi sama sekali. Dua lagi. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduk. Kakinya? Oke, terima kasih.
Ada yang berkenan menceritakan ke depan atau membacakan kertasnya? Gak mau. Kalau nggak mau, ibu akan membacakan tanpa nama, tapi biar nggak ketahuan, kalian tidak usah berekspresi atau bereaksi. Nanti tahu, misalkan kayak, berarti itu punya kalian. Oke, ada yang bilang hari ini sekarang dia merasa ngantuk karena tidak tidur semalam. Sesuatu yang membantu mungkin mencuci muka. Oke, boleh. Kemudian ada yang merasa senang karena banyak temannya. Tidak ada, oke. Kemudian hari ini merasa senang juga karena bisa belajar dan bermain dengan teman-teman. Oke. Jika saya merasa gabut, saya akan pergi untuk mencari teman bermain layang-layang. Oke, ini ada yang menarik, tapi jangan heboh ya. Hari ini perasaannya kayak cemberut, sedih gitu, karena ditolak oleh seseorang, laki-laki. Sesuatu yang bisa dilakukan mungkin curhat. Gak apa-apa ya. Masih banyak laki-laki lainnya. Ada yang bilang hari ini merasa kecewa sama teman. Bagaimana membantu cerita sama temannya yang satu lagi? Ada yang merasa capek. Saya ngantuk, saya marah, ada yang senang, rata-rata itu ya. Oke, ada yang sedih karena ada yang dimarahin. Oke. Terima kasih. Sekarang sini kumpulin. Ada bapak kapal sekolah? Ya, nggak apa-apa. Terakhir, kita akan membayangkan kalau kalian sedang marah hari ini. Kita akan latihan yang paling mudah, hitung sampai 10. Kalian bayangkan punya pengalaman marah, rasanya marah gimana? Silakan kita hitung bersama-sama. Pertama, kalian bayangkan dulu perasaan apa yang bikin kalian marah. Sudah? Sudah? Biasanya kalau marahnya masih ada tuh, masih tersisa tuh. Sekarang kita akan latihan hitung sampai 10. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah hilang marahnya? Belum. Kita ulang lagi nanti. Kalau begitu caranya ya. Kalau misalkan kalian marahnya belum hilang, kalian hitung lagi. Ada yang udah? Belum. Oh, belum. Kemudian ada satu teknik namanya relaksasi. Relaksasi ini gunanya kalau ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kalian akan lebih sedikit tenang. Caranya itu ada rumusnya 4, 7, 8. 4 itu kalian tarik nafas, 7 itu kalian tahan nafasnya, 8 kalian hembuskan lewat mulut sampai bunyi kayak gitu. Bisa kita praktekkan? Yang 4-nya kalian tarik nafas lewat hidung. Siap? Tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 6, 7. Hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sekali lagi tapi kalian pakai hitungan kalian sendiri. Siap? 1, 2, 3. Silakan tarik nafas, hitung sendiri. Tahan. Hembuskan.
Kalau benar, itu akan melegakan kalian. Kalau salah, biasanya tidak berpengaruh apa-apa. Oke, nggak pengaruh. Ada yang salah berarti tekniknya. Atau perasaannya tadi itu kayak biasa aja. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ivan, apa yang kita dapat hari ini pelajarannya? Apa nih artinya? Good. Yang Ivan dapat hari ini belajar apa? Yang Ivan dapat hari ini belajar apa? Tentang apa? Tentang? Tentang? Tentang apa? Tentang perasaan, benar ya. Riga, pelajaran apa yang didapat hari ini? Riga belajar apa sih hari ini? Hari ini yang belajar BK ini belajar apa? Tentang apa yang Riga dapat? Tentang apa? Iya, jam Mbak Zia tapi apa naik?